selalu menguras rasa takjub. Bangunan suci sekaligus sentra spiritual umat Islam ini selalu menjadi tujuan beribadah dari seluruh penjuru dunia. Siapapun yang menunaikan ibadah di sana dibuat terharu ketika melakukan tawaf dengan mengelilingi Ka'bah hingga berakhir dengan mencium Hajar Aswad. Momen inilah yang selalu dirindukan bagi siapapun, termasuk bagi para selebritis yang selalu menjadikan momentum mencium Hajar Aswad sebagai peristiwa paling berarti dalam hidup. Tengok kanan, tengok apa? Masuk lagi. Betul-betul lama-lama. Sebagai kiblat bagi umat muslim di seluruh penjuru dunia, keberadaan Ka'bah juga menguras rasa penasaran. Banyak orang yang ingin tahu isi bangunan suci yang konon usianya lebih dari 5.000 tahun itu. Seperti yang kita ketahui, setiap tahun pintu Ka'bah akan dibuka untuk proses pencucian. Dan proses pembukaan Ka'bah ini pun menjadi momentum langka di mana orang bisa masuk ke dalam. Biasanya hanya keluarga kerajaan atau orang-orang penting yang diizinkan masuk ke dalam Ka'bah. Menariknya, Presiden RI ke-7 Joko Widodo pernah mendapat kesempatan istimewa masuk ke dalam Ka'bah ketika menunaikan ibadah haji bersama keluarga pada tahun 2019 silam. Pembukaan pintu Ka'bah biasanya dilakukan setiap 1 Muharram atau Tahun Baru Islam. Hal itu juga bersamaan dengan pergantian kain penutup Ka'bah yang disebut kain kiswah. Fungsi kain kiswah ini untuk melindungi Ka'bah dari cuaca ekstrim, debu, dan kerusakan. Maka ukurannya pun tidak main-main, yakni panjang 14 meter, lebar 47 meter, hingga luas menjangkau sampai 658 meter persegi, serta beratnya pun mencapai 650 kilogram. Ukuran tersebut sudah cukup untuk menutupi kubus Ka'bah pada 4 bagian sisinya. Oleh sebab itu, proses pengerjaannya pun membutuhkan 220 teknisi dan pengrajin. Waktu pembuatannya pun bisa memakan waktu antara lain 8 hingga 10 bulan. Dan yang amat menakjubkan, kain kiswah ini dibuat dengan menggunakan 1 ton kain sutra mentah yang diwarnai hitam, 120 kg benang emas, dan 100 kg benang perak yang dipakai untuk menyulam kaligrafi ayat-ayat suci Al-Quran. Tak heran bila kain kiswah ini menjadi kain termahal di dunia. Ini adalah pabrik yang memproduksi kiswah Ka'bah yang didirikan pada tahun 1926 dan terletak di kawasan King Abdul Aziz, Mekah. Kiswah Ka'bah terbuat dari kain sutra hitam yang dihiasi dengan kaligrafi yang disulam menggunakan benang emas dan perak. Penggantian kain kiswah merupakan tradisi yang telah berlangsung selama berabad-abad. Biasanya penggantian kain kiswah ini akan menjadi momentum yang sakral dan dinanti jutaan orang di seluruh penjuru dunia. Kain kiswah yang lama akan diganti dengan yang baru. Proses penggantian kain kiswah ini pun melibatkan 159 pengrajin.
Untuk membongkar kain kiswah, kemudian memasang dengan yang baru, membutuhkan waktu sekitar 5 jam. Biaya pergantian kain kiswah ini pun biasa mencapai puluhan miliar rupiah. Kita nggak tahu kapan dikabulkannya, tapi kita berdoa terus supaya kita selalu diberikan kesehatan. Insya Allah kita juga bisa seperti kalau tadi kiswah itu, kalau memang bisa, ya itu alhamdulillah ya. Tapi kan memang nggak semua orang bisa mendapatkan itu, lagi asli ya. Iya. Kita dapat foto Ka'bah yang bagus aja udah seneng banget gitu ya. Ya kalau ada jalan sih pengen banget ya. Banyak orang tentu bertanya, setelah kain kiswah yang baru terpasang, lantas kain kiswah yang lama akan dikemanakan? Seperti yang diketahui, kain kiswah yang lama akan dipotong menjadi beberapa bagian kecil dan dibagikan sebagai hadiah kepada para tamu kehormatan kerajaan, pejabat, tokoh terkenal, atau juga bisa disimpan di dalam museum, tidak untuk diperjualbelikan. Namun fakta lain, begitu banyak kiswah yang tersebar bahkan diperjualbelikan. Lantas berapa harga potongan kain kiswah Ka'bah yang dijual? Ternyata kiswah Ka'bah itu dijual harganya ini 1.500 rial, ukurannya sekitar berapa meter, nus meter akbar takriban hatam sampai tamanin, jadi 80, mungkin 80 kali 1 meter ini adalah ternyata potongan kiswah Ka'bah ini dijual dengan harga 1.500 rial atau 5 juta. Ada polisi Indonesia ada 5 miliun ada. Wallahi 5 miliun. Ini 1.500 rial. Ini potongan kiswah Ka'bah. Jadi bagi yang ingin oleh-oleh kiswah Ka'bah bisa membeli ada mahal museum. Dan kiswah itu sendiri di Ka'bah itu diganti setiap tahunnya oleh pemerintah Arab Saudi. Makanya seringkali ada bagi orang-orang yang memang ingin memilikinya, seringkali ada imitasi kiswah yang dijual bebas. Pada prinsipnya untuk memilikinya itu tidak ada masalah, tapi tidak ada kewajiban ya. Bahkan untuk memegang pun itu tidak ada kewajibannya, tapi disunahkan memang mencium Hajar Aswad, dan juga di sekitaran Ka'bah ada tempat-tempat mustajab yang berdoa seperti di Rukun Yamani, di dekat Maqam Ibrahim gitu. Atau pada saat tawaf itu sendiri pun itu adalah, nah kalau diperjualbelikan tentu bermacam-macam. Ada yang kualitasnya baik, menyerupai persis, mungkin itu harga yang mahal. Ada yang mungkin kualitasnya tidak sesuai atau tidak seperti yang aslinya, yang mungkin itu harganya lebih murah. Pada prinsipnya untuk memilikinya boleh, diperjualbelikan juga tidak ada masalah, tapi memang tidak ada kewajiban atau yang memang diharuskan bagi seorang muslim untuk memiliki kiswah. Menariknya, di Indonesia ada beberapa artis yang diketahui memiliki kain kiswah Ka'bah. Salah satunya Rano Karno. Kain kiswah Ka'bah ini bukan didapat saat menunaikan ibadah di Tanah Suci, melainkan diberikan oleh aktris senior almarhum Abah Nurul Komar atau yang akrab disapa Abah Komar. Selain Rano Karno, Raffi Ahmad juga diketahui memiliki kain kiswah pemberian mendiang Dorce Gamalama. Kain kiswah itu diserahkan Dorce setelah mendapat petunjuk dalam mimpi. Dalam mimpi tersebut, Dorce mengaku bertemu sosok tak dikenal yang memintanya menyerahkan sebagian kain penutup Ka'bah atau kiswah miliknya ke suami Nagita Slavina itu. Saya ingin jadi supir kamu, dan kedua
Nih, ini disuruh bagi dua gitu loh. Kenapa dia dibagi dua? Saya nggak tahu kenapa. Apa ini bunda? Ini kiswah. Nih kemarin itu baru ada orang yang nawarin aku mau jual kiswah. Masya Allah, saya juga baru tahu kalau almarhum Dorce punya